Baik, sudah siap, silakan. Iya Bapak. Baik Indra, kita mulai. Siap. Uh, Mudah-mudahan lancar, Om. Semua. Om Swastiastu, De Indra, Punapi Gatra, apa kabarnya? Baik Pak. Bapak apa kabar? Kabar Bapak baik, namun bisa jadi tidak baik ketika Bapak melihat Bapak yang mana Bapak sebagai wali kelasnya sedih dan murung di kelas. Ini De Indra Bapak perhatikan seminggu terakhir ini selepas jam pelajaran 1 sampai ke 3 selalu nampak murung dan sedih seperti ini, nggak sinkron antara jawaban baik dan wajahnya sedih. Jadi apa sih beban yang dirasakan? Ayo disampaikan agar pasti benar bahwa kabarnya di Indra ini baik sehingga kabar Bapak juga jadinya baik. Terima kasih Bapak. Hanya Bapak yang bisa saya memberikan solusi. Makanya saya lebih senang curhat sama Bapak. Bapak untuk perhatiannya selama ini saya ucapkan terima kasih sekali Bapak. Namun memang benar Pak, saya merasakan beban sekali. Tidak nyaman Pak setiap mengikuti pelajaran IPA. Sedih rasanya Pak kalau terus-terusan dibegitukan. Nah, dibegitukan gimana ini? Bisa cerita nggak? Atau dideskripsikan lah, digambarkan. Ya gimana itu tidak kenyamanan yang terasa? Saya nggak nyaman Pak pada pelajaran IPA yang diajarkan oleh Ibu Maheni. Beliau mengadakan les privat. Cuman saya nggak bisa ikut Pak, karena saya nggak ada biaya. Kondisi ekonomi saya tidak bagus Pak, apalagi pada saat pandemi COVID begini. Orang tua saya bertengkar aja kerjanya masalah uang, apalagi kalau saya minta les Pak. Bagaimana? Saya kasihan sama orang tua saya Pak. Nah di kelas itu saya terus disindir-sindir sama guru IPA-nya Pak. Saya jadi nggak enak, saya takut Pak. Saya nilainya kecil terus dikasih. Takutnya saya nanti nggak naik kelas, apalagi saya mau ke naik kelas 3. Takut saya Pak. Oke, ini terima kasih sudah nyampein dan ya Bapak bisa memahami ya situasi yang Indra hadapi. Nah, ini bisa Indra sampaikan lagi, nah ini mengapa Indra bisa merasakan demikian? Jadi mengapa bisa merasa disindir-sindir? Mengapa bisa merasa nilainya lebih kecil dari teman yang lain? Gini Pak ya, mengapa saya merasakan seperti itu? Pada saat saya mau menjawab pertanyaan dari teman, saya mau menjawab nih Pak, tetapi dilangkahin Pak, teman yang lain dikasih. Nah, setelah itu Ibu Maheni meminta saya lebih belajar giat lagi. Padahal saya udah mau jawab tapi nggak pernah dikasih Bu. Kasih Pak. Ini makanya nilai saya rendah sekali sama teman-teman yang lain. Saya kan jadi nggak enak kalau terus-terusan begitu Pak. Saya pingin Pak juga nilai saya besar. Saya pingin juga Pak saya naik kelas. Saya juga tidak mau merasa ketidakadilan seperti itu. Saya kan sama-sama murid juga Pak. Oh ya, Bapak bisa memahami situasinya. Nah, kita terima kasih juga De Indra akhirnya mau terbuka menyampaikan masalah yang dihadapi. Nah, tentunya Bapak juga sangat memahami kondisinya demikian. Nah, sekarang dari komunikasi kita ini, De Indra harapannya apa aja nih? Saya ingin Pak mendapatkan solusi bagaimana caranya agar guru itu bisa menyikapi biar saya merasa adil gitu Pak jadi murid, biar saya juga merasakan bagaimana seharusnya guru itu bersikap Pak. Seperti itu Pak. Bagus ya, jadi kita nanti fokus pada tujuan komunikasi kita ya. Nah, terkait kondisi yang memang di Indra hadapi saat ini, Bapak bisa mengerti di mana teman-teman sekelas di Indra itu semuanya ikut les privat. Yang nggak ikut les privat cuma di Indra aja.
Nah, menyikapi hal tersebut, apakah De Indra sudah ada usaha atau proses atau alternatif yang sudah dicoba lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Sudah pernah, Pak. Saya sering lakukan itu. Saya mencoba menambah waktu belajar saya, Pak, secara mandiri. Saya cari-carilah materi-materi lain yang berkaitan, dan apapun yang ditanyakan sama Bu Guru, saya cari sampai di rumah, Pak. Saya tulis jawaban pertanyaannya, walaupun saya tidak diberikan menjawab sama Bu Guru. Tetapi saya tetap, Pak, berusaha untuk lebih optimal lagi. Namun kenyataannya sama, Pak. Saya dibegitukan juga. Gimana dong, Pak? Nah, dalam menjawab soal itu, De Indra kan selain sering dilangkahi sama teman, menjawabnya juga mengalami kesulitan ya karena nggak ikut les privat. Artinya di sini materinya ada yang berbeda nggak atau ada yang baru nggak yang nggak didapatkan dari buku pegangan sekolah? Kalau itu ada sih, Pak. Cuma saya sudah berusaha sih, Pak. Kadang saya pernah WA, pernah chat guru lah, Pak, gurunya, Pak. Walaupun Ibu Maheni nggak mau terima. Dalam arti dia ngangkat, Pak. Cuma ya tidak seperti itulah dia memberikan. Tapi saya berusaha loh, Pak, untuk mencari materi-materi lain biar Ibu Maheni juga senang, Pak. Oke, bagus. Nah, di sini Bapak udah melihat ya usaha kerasnya dari De Indra lakukan menyikapi masalah yang dihadapi. Nah, ini Bapak juga pernah mengalami hal yang sama saat Bapak menjadi murid. Jadi Bapak lahir tidak langsung besar seperti ini ya. Bapak juga pernah jadi murid. Nah, namun memang kondisinya sedikit berbeda dengan yang Pak hadapi. Karena waktu Pak itu banyak murid yang tidak ikut les privat guru. Sedangkan di sini kan De Indra sendiri yang nggak ikut les. Memang perasaannya itu walaupun Pak juga banyak yang nggak ikut, pasti perasaannya juga seperti gimana gitu, maklum lah karena kita nggak ikut kan kita merasakan diri kita berbeda ya, padahal sih tidak demikian. Nah, jadi terkadang perasaan itu juga belum tentu benar adanya. Nah, sama halnya ketika De Indra makan jeruk, kita beli jeruk yang sama di pasar, mungkin bagi Pak jeruk itu manis, kemudian bagi De Indra mungkin jeruk itu asam, karena kita punya standar manis yang berbeda. Nah, begitu juga dalam hal ini, mengingat itu yang nggak ikut tes ini hanya De Indra, pasti kita merasa berbeda dan dibedakan. Nah, oleh karenanya, tips yang bisa Bapak bagikan berdasarkan pengalaman Bapak, yang pertama itu kita harus hilangkan pikiran dan prasangka yang negatif. Jadi, coba deh lihat di pamflet di depan tuh tentang rasa syukur. Di sana kita lihat banyak gambar-gambar mengalami kesulitan hidup. Kecil artinya bagi kita, tapi besar artinya bagi mereka. Untuk itu, tetaplah berpikir positif. Nanti dengan jiwa kita positif, penuh syukur, pasti lingkungan kita juga jadi positif. Penerimaan kita juga jadinya baik. Kita nggak nerimanya negatif saja seperti itu. Nah, kita fokus lagi pada usaha De Indra. Nah, menurut De Indra udah berusaha nih belajar, menambah waktu belajar sudah. Walaupun merasa terabaikan, udah tetap mencatat materi dengan baik. Kira-kira kelemahannya dalam hal apa nih usaha yang dilakukan? Masih ada lemahnya di hal apa? Kalau menurut saya sih, Pak, jam belajar saya sudah saya tambah. Namun sepertinya saya masih kurang referensi, Pak, bacaan dan buku, mengingat banyak materi IPA yang muncul tidak hanya dari buku pegangan yang diberikan sekolah, namun juga di luar sekolah yang menyajikan cara penyelesaian yang baru, Pak. Oh, berarti ini mungkin nilai plus atau nilai tambah dalam privat yang diadakan oleh Bu Maheni ya, yang mungkin De Indra tidak bisa lihat tersimak. Nah, bagaimana kalau De Indra mulai mengimbangi waktu belajar dengan menambah referensi bacaan, latihan soal, dan buku pegangan? Gimana kalau begitu? Iya, Pak, benar sekali. Saya juga merasakan seperti itu, Pak. Kayaknya seperti itu deh kekurangan saya, Pak. Oke, bagus. De Indra udah mulai bisa menemukan. Nah, kira-kira
untuk mendapat referensi bacaan, latihan soal, sama buku pegangan, kita harus mulai dari mana ya yang paling mudah? Karena saya terkendala ekonomi, Pak. Saya akan berusaha deh, Pak, menambah referensi bacaan saya, latihan soal dan buku pegangan dari teman aja saya pinjam, Pak. Barangkali kalau saya fotokopi itu kan mahal, Pak ya. Kalau Ya. bisa saya pinjam sebentar, saya apa ya, Pak ya, saya catat, dan gitu saya kembalikan aja, Pak, saya ringkas begitu saja. Karena barangkali ada teman yang jadwalnya beda, bisa jadi itu yang saya pinjam duluan, Pak. Jadi mereka tetap bisa belajar, Pak. Nah, bagus itu solusinya. Nanti minjem bukunya pada temennya, ikut privatnya les Bu Maheni. Nanti atur jadwalnya sama teman. Kalau buku les Maheninya Sabtu Minggu, ya De Indra melalui ke rumah temennya Senin Selasa. Kan udah selesai tuh, nggak dipelajari. Rebo teman lagi bisa megang sehari sebelumnya. Nah, itu bagus. Nah, dari apa yang sudah De Indra sampaikan, nantinya apa kira-kira tantangan untuk melakukan hal tersebut? Pertama, Pak, saya akan belajar dengan teman-teman yang ikut les privat. Saya akan mendekatinya, Pak. Saya PDKT dengan ada teman nih, Pak, namanya Andin dan Deborah. Saya yakin dia pasti mau membagi apa yang dia dapatkan dari lesnya itu yang sama Bu Maheni. Termasuk dapat menambah materi bacaan, latihan soal dan buku yang mereka peroleh di les privat, Pak. Untuk saya pinjam nanti saya pelajari. Nah, kedua, bimbingan Bapak tentang menjaga perasaan dan menyikapi hal dengan jiwa positif itu sangat menyentuh hati saya, Pak. Benar, saya benar-benar deh, Pak. Gimana itu? Perasaan saya sampai meleleh, Pak. Saya ingin melegakan perasaan saya dalam waktu dekat. Saya akan mencari Bu Maheni dan bertemu beliau untuk minta maaf atas prasangka saya, Pak. Hanya saya merasakan aja kan, Pak ya. Belum tentu itu benar. Ya, termasuk menyampaikan secara terbuka mengapa saya belum bisa ikut les, Pak. Saya akan berembuk sama Bu Maheni karena saya akan ceritakan bagaimana kondisi keluarga saya, Pak. Sampai orang tua saya berantem gara-gara kondisi ekonomi itu, Pak. Oke, bagus itu. Itu jawabannya mantul, mantap. Ya, apalagi De Indra ini Bapak tahu, kalian kan punya grup yang namanya Adi. Kalian kan soulmate-an, Andin dan Deborah dan Indra. Jadi Adi kan grup kalian. Itu pasti De Indra dikasih tuh minjemin buku tuh sama mereka yang les privat. Bagus. Nah, ini De Indra udah bisa nih mecahin masalahnya secara sendiri. Bahkan Bapak kenal baik sebenarnya sama Bu Maheni. Beliau itu pribadi yang baik. Kalau begini cara De Indra menyikapinya, Bapak yakin kok bahkan Bu Eni beliau akan mengajak De Indra bisa nantinya ikut les privat tanpa membayar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gimana nih komitmennya terkait rencana tersebut? Saya berkomitmen, Pak. 1, saya akan memperbaiki kesalahan saya, Pak, tentang prasangka buruk. Itu komitmen saya yang pertama, Pak, untuk memperbaiki. Berpikir positif, Pak. Biar tidak saya terus-terusan negatif terus, Pak, berprasangka buruk aja sama Bu Maheni. Padahal Bu Maheni kan baik, apalagi teman Pak Surya. Saya kan jadi malu, Pak. Iya, oke. Ya, Pak. Terus lagi? Udah gitu Ada lagi saya akan ya seperti tadi, Pak. Yang kedua itu saya akan pinjam buku, saya akan menjalin persahabatan sama itu yang Ibu Bapak kasih grup saya itu ya, Bapak yang memberikan nama grup saya. Saya akan lebih bukan hanya sama grup itu aja sih, Pak. Saya akan menjalin kerjasama dengan teman-teman yang lain juga, Pak. Nah, setelah itu saya akan belajar bareng. Dari itu saya bisa menyikapi permasalahan saya. Waduh, Pak Suryani luar biasa deh. Oh, ini mah artinya De Indranya yang luar biasa. Kan De Indra sendiri yang mecahin masalahnya. Terus perasaannya gimana nih? Sudah lebih enak kan? Sudah lebih baik? Sangat lega, Pak. Sangat lega, Pak. Luar biasa. Bapak memang guru yang hebat. Bapak guru favorit saya, Pak. Nanti hari PGRI saya bawain bunga Bapak banyak-banyak. Dah, saya sudah diselesaikan masalahnya. Jadi lega, Pak. Saya, Pak. Tenang, udah. Tidurnya nyaman nanti malam. Biar nggak terus-terusan sedih aja tiap hari setiap lihat Bu Maheni, Pak. Padahal senyum Bu Maheni cantik loh, Bu, Pak. Ya, bagus ya. Tapi jangan repot-repot lah bawain bunga.
Yang pasti senyum De Indra itu sudah mewakilkan kebahagiaan dalam diri Pak. Jadi yang penting muridnya Pak bahagia, Pak juga bahagia. Jadi tetap semangat. De Indra ini anak yang luar biasa, tidak diam, justru semangat, bangkit di tengah keterpurukan mungkin ya yang De Indra rasakan dalam keluarga. Tapi ingatlah, ketika De Indra masih muda, lakukan segala hal yang berat. Kenapa demikian? Nanti ketika kita tua, kita bisa menikmatinya. Dan kita harus berpikir menjadi seperti kacang. Semakin di bawah, semakin merasa terpendam, justru kita semakin bertumbuh dan berkembang. Oke, jadi terima kasih. Kita semua sekarang kabarnya sudah sama-sama baik. Dan mohon ditindaklanjuti dengan komitmennya kepada Bu Maheni. Terima kasih De Indra. Salam Om Santi Santi. Terima kasih banyak Pak Om Santi Santi. Waduh, mohon izin Pak Nipa, saya menanggapi dulu. Siap Bu. Waduh, saya di sini perasaan saya antara sedih melihat kondisinya De Indra ya, di satu sisi saya merasakan bahagia gitu melihat kolaborasi yang sangat bagus antara coach dengan coachnya. Aduh, hebat sekali ya. Jadi pemaparan yang luar biasa di mana pada awalnya antara coach dengan coachee sudah mampu membuat sebuah komunikasi yang asertif demikian ya. Jadi komunikasi dua arah yang sangat luar biasa bagusnya. Jadi kalau kita mengacu sama tahapan-tahapan Tirta demikian, jadi T itu tujuan. Saya rasa di sini setelah saya ikutin dari awal hingga akhir, tujuan yang disampaikan antara coach dengan coachee sudah mewakili semuanya. Ya, selanjutnya identifikasi masalah juga saya sudah perhatikan di sana sudah sangat jelas. Kenapa? De Indra sudah mampu mengidentifikasi kenapa ya nilai saya itu bisa jelek gitu dibanding dengan nilai teman-teman saya yang ikut les sama Ibu Maheni ini gitu. Jadi Bu Indra sudah mampu mengidentifikasi kira-kira apa sih penyebabnya demikian. Selanjutnya untuk yang rencana aksi yang dilakukan ya. Jadi sudah jelas sekali ya. Jadi Pak Surya pun mampu menggali lebih dalam lagi menggarap apa isi hatinya De Indra ini gitu. Luar biasa sekali Pak Surya. Jadi sampai apa ya, tercover begitu rapi rencana aksi yang akan dibuat oleh De Indra ke depannya untuk meminimalisir kejadian yang dialami dirinya gitu. Demikian. Nah, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya ya. Bagaimana De Indra mampu membuat sebuah komitmen, saya harus melakukan seperti ini. Saya bisa, walaupun saya nggak ikut les privat sama Bu Maheni, saya bisa seperti teman-teman saya. Pokoknya saya janji dalam diri saya itu, saya harus mendapatkan nilai besar. Dengan cara apa? Saya pinjam aja catatan teman saya, walaupun saya nggak ikut les karena terbentur biaya. Kasihan orang tua saya. Udah COVID, di PHK lagi, nggak kerja, di mana dong orang tua saya cari duit? Ya udah deh, saya memberanikan diri aja, walaupun malu sih sebenarnya minjem catatan sama temen, tapi nggak apa-apa, asalkan nilai saya tinggi. Nah, itu merupakan sebuah ide yang luar biasa saya bilang. Demikian. Jadi walaupun kita nggak les gitu ya, tapi kita mampu mengimbangi teman yang sudah ikut les itu dengan cara meminjam catatannya, gitu. Saya pun mengalami hal demikian, De Indra sebenarnya, ya. Saya mengalami hal demikian juga. Begini, saya punya murid, ya, saya punya murid namanya Grace De Indra. Nah, Grace ini malam-malam chat saya begini ceritanya, Bu Guru, kok nilai bahasa Inggris saya sih turun ya Bu Guru?
Padahal kelas 7, kelas 8 nilai bahasa Inggris saya itu sampai 96 Bu Guru. Saya tanya terus, siapa yang ngajar Grace? Miss siapa? Yang ngajar Miss Mia Bu Guru. Oh kalau gitu coba deh Grace mulai mencoba untuk bertanya sama Miss Mia, tapi pelan-pelan supaya Miss Mia-nya nggak tersinggung ya. Cuma tanyakan kira-kira kelemahan Grace di mana. Nah demikian. Apa mungkin ya yang les itu gede-gede, terus kalau saya enggak gitu. Jadi di sanalah peran saya, walaupun saya bukan guru bahasa Inggrisnya si Grace gitu loh, tapi saya merasakan apa yang Grace rasakan, apa yang ada dalam diri Grace. Grace itu sebenarnya mampu, pintar bahasa Inggris, tapi kenapa nilainya turun demikian. Nah, saya mencoba memberi saran kepada Grace. Coba tanyakan sama Miss Mia, ada nggak kelemahan yang Grace lakukan supaya Grace mampu meningkatkan lagi kemampuan Grace di kelas 9. Nah, demikian De Indra. Selanjutnya ada lagi nggak ya kejadian mengenai les privat? Saya kebetulan juga menjadi tentor di salah satu bimbingan belajar ternama di Bali, demikian. Nah, saya di sana menjadi tentor matematika di sana. Tapi tidak ada terbersit sedikit pun gitu niat saya memberikan memberikan kunci jawaban pada saat ulangan umum. Kan ada aja kejadian seperti itu. Saya dengar-dengar curhatan dari anak-anak banyak yang seperti itu gitu. Tidak ada terbersit keinginan saya, walaupun ini anak ini udah bayar mahal. Namanya bimbingan belajar tuh setahun tuh kan hampir 5 juta, 6 juta kan ya. Nah, berarti ini anak ini udah lumayan ngeluarin duit banyak gitu untuk les. Kalau gitu saya kasih kunci. Tidak ada. Begitupun juga di posisi anak saya sendiri. Anak saya nomor 1 dan nomor 2 itu di SMP yang sama gitu. Dimana saya kerja di SMP 12, anak saya keduanya di sana gitu. Dan sama sekali saya tidak pernah ikut campur terhadap kemampuan anak saya gitu. Atau mungkin saya kasih tahu gurunya, tolong dong, ini anakku nih, tolong nilainya gede-gede. Tidak seperti itu. Kita harus profesional, walaupun si anak itu les sama kita gitu ya, di bimbel, ataupun anak itu datang ke rumah kita untuk privat, atau kita ke rumah si anak itu untuk privat, tidak ada sangkut paut di dalam pemberian nilai ataupun yang lain-lain. Kita sebagai guru harus profesional gitu. Kita harus memposisikan anak A dengan anak B itu sama, demikian, supaya tidak ada perbedaan sama sekali. Demikian Bu Indra, De Indra, dan Bapak Guru Surya. Terima kasih. Sukses semua Bu Gung. Sukses semua. Sama nggih. Ini mumpung masih ada waktu sedikit ya. Kalau nggak salah tadi mulainya jam 2.58, kalau nggak salah tadi mulainya. Jadi saya sedikit aja, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Kartika ya. Jadi secara dari model Tirtanya itu sudah muncul semua ya, dari tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah muncul semua di sini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Surya sendiri memang benar-benar memicu untuk dari coachingnya itu agar mau menyampaikan gitu. Jadi dia memang benar-benar mau akan menyampaikan dari pertanyaan yang coachnya ungkapkan tadi. Jadi memang bagus sekali pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh Pak Surya itu. Gitu. Jadi sejujurnya saya juga pernah punya pengalaman, pernah punya murid les ya. Saya punya murid les privat, itu murid SMA. Dia bersekolah di SMA, salah satu SMA favorit di Denpasar. Jadi itu juga ada guru lesnya yang mengadakan les gitu. Tapi murid tersebut menganggapnya kalau les di gurunya itu gini gitu. Ya, dia nggak les nih murid les privat saya, dia nggak les di gurunya itu gitu. Dia malahan les sama saya gitu. Jadi dia mengungkapkan, pernah dia mengungkapkan les sama itu nanti kasih dah bocoran-bocoran gini-gini ya. Katanya dia emang benar seperti itu, memang kayak gimana soalnya. Terus dia sendiri yang berinisiatif, dia menanyakan ke temannya yang les di sana. Ternyata memang tidak diberikan bocorannya. Cuma mungkin beberapa soal yang mirip mungkin ada gitu, tapi bukan soal yang sama persis gitu dengan yang akan disampaikan dalam penilaian harian. Jadi terus gimana solusinya kamu? Ujung-ujungnya dia menanyakan ke murid yang les di sana rumah gurunya itu.
Jadi dia murid les saya ini inisiatif menanyakan latihan-latihan apa sih yang diberikan di tempat les gurunya itu. Jadi dia sendiri mampu menyelesaikan masalahnya itu. Jadi pikirannya jadinya lebih terbuka bahwa gurunya itu tidak memberikan soal penilaian harian, soal memberikan nilai tambah bagi siswa yang les itu. Jadi itu mungkin pengalaman yang pernah saya sendiri rasakan gitu, berkaitan dengan guru privat gitu ya. Karena saya terus terang masih sampai sekarang masih sebagai guru privat juga gitu. Jadi itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu ya, kalau nggak salah tadi mulainya jam 2.58. Berarti masih kurang lebih lagi 5 menit ya. Terima kasih Pak Dwipa atas observasi pengamatan yang disampaikan. Begitu juga terima kasih Bu Indra kerjasamanya sebagai coach. Jadi memang sebenarnya situasi ini kita memang kadang-kadang agak sensitif ya, karena secara langsung libatkan murid, tapi di sisi lain juga keterikatan dengan sesama rekan pendidik. Jadi terima kasih juga Bu Gung sudah berbagi cerita pengalamannya. Tentunya ini menjadi tambahan referensi saya bila mana menghadapi situasi yang sama. Begitu juga Pak Dupa, terima kasih juga sharing pengalamannya. Kalau ini juga hal baru, ini justru beda tempat les muridnya. Juga terima kasih, tentunya jadi referensi saya juga bila mana menghadapi situasi yang demikian. Karena memang sebenarnya situasi anak-anak itu sangat beragam. Jadi terima kasih banyak Bu Gung, terima kasih Pak Dupa. Masih Halo. Oke Bapak, halo. Oke Bapak. Sudah cukup? Sudah Bapak. Sampun sudah Bapak. Sudah, Bapak. Baik, saya stop record untuk persiapan sesi yang ketiga ya. Oke, terima kasih Bapak.